Oke, jadi saya soal apa? Silakan. Soalnya carilah nilai balik maksimum, balik minimum atau belok dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 Hmm. dikurang 2x pangkat 3 Hmm. dikurang 3x kuadrat Hmm. dikurang 4x Hmm. ditambah 4. Oke, ini carilah nilai balik minimum gitu ya. Balik minimum Ya, atau maksimum atau belok gitu ya. Oke. Pertama turunkan ya, ini kan stasioner nih. Turunannya apa Nadisa? 4x pangkat 3 ya. Min ya 6x kuadrat 6x kuadrat min dikurang 6x 6x plus 4. Kok plus minus ya? Minus 4. Oke. Syarat stasioner. Itu adalah f aksen x sama dengan 0 gitu ya. 4x pangkat 3. Nah ini teman-teman, kalian nggak boleh bagi 2 saat f aksen x gini ya. Karena nanti kalian artinya membagi 2 f aksen x juga. Setelah kalian sama dengan 0, baru boleh disederhanakan gitu ya. Urutannya ya. Nah, sama dengan 0 baru boleh dibagi 2. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita memfaktorkan ini ya. Ini kalau langsung difaktorkan nggak bisa. Berarti harus pakai Horner nih. Ya, Nadi saya. Bu, maaf Bu, Ya apa? itu yang 4 belum dibagi 2 ya Bu? Iya. Bagi 2 dulu ya semuanya. Oke, udah ya. Oke, terus faktorkan. Kita nggak bisa memfaktorkan pangkat 3. Kita pakai Horner ya. Horner itu mencari faktor-faktor yang mungkin. Faktor-faktor yang mungkin. Faktor-faktor yang mungkin dari mana? Dari ini AN. Ini A0. Jadi, caranya adalah faktor kemungkinan dari A0 dibagi kemungkinan faktor dari AN. Nah, berarti kita dapat kemungkinan yang dari A0 itu kan plus minus 1 ya. Nah, dibagi kemungkinan dari sini plus minus 1 juga. Nah, ini plus minus 1. Kemudian plus minus 1 dibagi plus minus 2, ya kan? Kalau ini plus minus 1, di sini yang 2. Berarti ini plus minus 1/2. Kemudian plus minus 2 dibagi plus minus 1, ya kan? Yang di sini 2, di sini 1. Jadinya plus minus 2. Kemudian satu lagi plus minus 2 dibagi plus minus 2 ya. Plus minus 2 ya plus minus 1. Nah, kemungkinannya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian kita Hornerkan. 2 koefisiennya ya. Kemudian min 3, min 3, min 2. Kita Horner pakai mana? Biasanya cari yang ini sama nih. Berarti cuma 3 ya kemungkinannya ya. Kita pakai plus minus 1, pakai 1 dulu, 2 turun ke bawah, kemudian ini naik ke atas dikali ya. 2 min 1 min 1 min 3 min 3 min 5. Loh, ini enggak 0, berarti bukan faktor ya. Pokoknya cari yang di sini sisanya 0, ini sisa. Sisa 0 baru dia faktor gitu ya. Kalau ini sisanya enggak 0 berarti bukan faktor begitu. Berarti ganti sekarang yang min 1 gitu. Nanti kalau dari semuanya ini ternyata kok nggak dapet, ya sudah kita simpulkan aja dia tidak mempunyai stasioner gitu ya. Tidak ada stasionernya. Nah, sebenarnya ada kemungkinan yang stasioner, tapi mungkin angkanya irasional yang ada akar-akaran gitu ya. Kan kita nggak bisa ngitung, besok nggak ada kalkulator kan.
Jadi kita mencoba yang bulat-bulat sama yang minimal setengah gitu deh. Yang pecahan tapi yang sederhana. Kalau nggak dapat juga dari yang bulat, ya udah kita simpulkan tidak ada stasionernya. Gitu Nadisa, paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Jadi yang nomor ini sebenarnya kayaknya saya ada keliru ketik klik min atau plus atau harusnya angka 2 jadi 1 atau 1 itu sebenarnya Nadisa. Ini sebenarnya soal yang keliru saya ketiknya saat itu. Tapi saya nyari-nyari lagi susah nyarinya. Yang mana angka yang mana yang keliru gitu. Jadi sementara seperti ini Nadisa ya, kalau nanti ketemu soal memfaktorkan pangkat 3 kok akar-akar yang mungkin udah dimasukkan Horner satu-satu kok nggak ada yang bersisa 0, ya udah simpulkan aja tidak ada stasionernya. Paham? Ya, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Bu, maaf saya masih nggak gitu Apa, Aurel? paham buat Yang dari mana, Aurel? kemungkinan-kemungkinannya itu, Bu. Faktor Oh, kemungkinan saya masih belum. ini mengingat waktu suku banyak, waktu polinom, Aurel. Jadi gini. Pertama kita lihat adalah suku utama. Suku utama itu yang mana? Suku utama itu yang ini. Suku depan ini, AN. Ini adalah suku utama. Suku utama. Suku utama itu adalah siapa yang pangkanya tertinggi, Aurel. Kita ambil koefisiennya aja, oke, paham ya? Nah, berarti koefisien koef suku utama adalah 2. Nah, faktor itu adalah 2 itu sebenarnya perkalian dari berapa sama berapa sih, gitu. Ya, plus minus 1 sama plus minus 2. Nah, 1 kali 2, 2. Min 1 kali min 2, 2. Paham, Aurel? Nah, kemudian ini adalah suku tetap. Suku tetap adalah konstantanya yang nggak punya X. Jadi kita ambil pangkat tertinggi sama yang nggak punya pangkat. Nggak punya X ya, pangkat 0 X-nya. Nah, suku... Ternyata saya kelempar deh. Lempar, Aurel, bentar ya. Tadi itu... mana ini pensilnya? Draw. Tadi itu 2 kok gelap. 2x pangkat 3 ya, Aurel ya. 3 min 3x kuadrat min 3x min ya? Min 2, Bu. Min 2 ya. Oke. Sama dengan 0. Nah, yang ini adalah suku utama. Kenapa suku utama? Karena derajatnya tertinggi, pangkat 3 ya. Nah, koefisiennya suku utama itu adalah 2. Nah, kemungkinan faktornya itu adalah angka berapa kalau dikali ketemu 2. Ya bisa 1 kali 2, min 1 kali min 2 gitu ya. Maka saya nulisnya adalah plus minus 1 sama plus minus 2. Nah, kemudian ini adalah suku tetap. Suku tetap itu adalah konstantanya gitu ya. Suku tetapnya adalah min 2. Nah, faktornya adalah faktor itu adalah angka berapa yang dikali ketemu min 2. Bisa 1 sama min 2, min 1 sama plus 2 gitu ya. Maka saya menuliskan adalah plus minus 1 sama plus minus 2. Nah, kemungkinan faktor dari polinom ini gitu ya, kemungkinan faktor dari polinom itu rumusnya adalah faktor suku utama. Kebalik ya, sebentar, kebalik. Suku tetap. Suku tetap, pokoknya dari A0 dibagi AN gitu ya, dibagi faktor suku utama. Nah, maka kemungkinannya adalah ini kita bagi semua aja, plus minus 1 dibagi plus minus 1 gitu ya.
ya dapatnya plus minus 1 gitu kan. Plus minus 1 dibagi plus minus 2 ya dapatnya plus minus 1/2 kan, 1/2 gitu ya. Kemudian plus minus 2 dibagi plus minus 1 ya plus minus 2, kemudian plus minus 2 dibagi plus minus 2 plus minus 1 ada lagi, ya udah ini aja. Paham, Aurel? Paham, Bu. Oke. Jadi pokoknya dari sini adalah A0 dibagi AN. Dah. Ada lagi, teman-teman, pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup yang ini? Oke. Apa lagi ya? Yang ini saya mengingatkan ini integral. Kok integral? Integral mah Husri ya. Turunan ya. Kalau fx itu 2x kuadrat min 3x per 5 min pangkat 3. Nah, df per dx-nya apa? df per dx. Teman-teman besok itu waktunya singkat ya. Kalau soalnya banyak itu kan serasa singkat banget waktunya, padahal 2 jam. Jadi kalian harus pakai strategi ya, cepet ya. Ini kan pecahan nih turunannya, berarti pakai rumus yang U per V gitu ya teman-teman ya. Ingat aja U per V kalau pecahan, yang bawah kan nggak bisa naik ke atas gitu kan. Nah caranya gimana? Turunan atas. Nah, cara gampang ngapalin adalah turunan atas. Atas turunin dulu nih. 4x min 3 kali bawah. Nah, jadi langsung seperti itu ya, menyingkat waktu. Dikurang, jangan lupa kalau pecahan itu dikurang. Turunan bawah sekarang gantian. Min 3x kuadrat ya, kurang kuadratnya. Nah, dikali atas. Nah, berarti 2x kuadrat min 3x per. Nah, bawah kuadrat. 5 min x pangkat 3 kuadrat. Nah, yang bawah ini di min aja, teman-teman. Yang diurai yang atasnya aja. Kali-kali pelangi ya. 4x kali 5, 20x. 4x kali min x pangkat 3, min 4x pangkat 4. Min 3, min 15. Plus 3x pangkat 3, min, ini jadi plus ya. Langsung aja. Ini dikali ini jadi 6x pangkat 4. Ini dikali ini minnya udah ke depan, berarti ini plus ya, kali min. Jadi min 9x pangkat 3. Pernya diem aja, jangan dijabarin. Nah, begitu. Atasnya aja dijumlahin sekarang. 4 min 4x pangkat 4 ditambah, jadi 2x pangkat 4 gitu ya. Pangkat 3, ini 3 min 9, jadi min 6 ya. Ini sendirian nih. Jadi 20x min 15 dibagi 5 min x pangkat 3. Nah, udah ini selesai. Oke. Nah, nanti kalau yang ditanya f aksen 1 misalnya, ya udah masukkan x-nya 1. Nah, masuknya kalau ditanya f aksen 1 sama dengan berapa? Nah, masuknya aja ke sini. Satunya. Nggak usah disederhanakan dulu, nggak apa-apa. Oke? Nanti langsung. Oke. Kemudian kalau kapan kalian harus memakai rumus perkalian? Nah, kalau misalnya nanti soalnya diketahui fx, di sini muncul soalnya 2x akar pangkat. Nah, misalnya kayak gini ya. Di sini 1 min x pangkat 3. Nah, ini pasti pakai perkalian ya, teman-teman. Ini jangan masuk ke dalam. Pasti perkalian sama rumus komposisi ya. Nah, ini. Tapi kalau misalnya kalian, jadi kalau ada variabel x itu anggap fungsi, jangan a ya. A itu kalau nggak ada nggak ada x-nya, nah kalian anggap konstanta. Jadi kita ambil sebagai u aja. Nah, gitu ya.
U aksennya adalah 2. P-nya itu yang ini, 1 min 3, min X pangkat 3 pangkat 1/5. Nah, P aksen ini pakai komposisi ya, 1/5 turun dulu nih. 1/5, 1 min X pangkat 3 jangan berubah dulu. Kemudian pangkatnya dikurang ya, teman-teman, jangan ketukar sama integral. Ini aksen itu turunan gitu. Nah, berarti kita turunkan berkurang 1, berarti min 4/5. Jangan lupa dikali sama turunan G aksen X ya. Ini 1, 0, min X pangkat 3, min. Ingat ada minnya, min 3X kuadrat. Nah, begitu. Ini pindah ke depan dulu. Jadi min 3/5 X pangkat 2 dikali 1 min X pangkat 3 pangkat min 4/5. Nah, ini mau turun ke bawah juga boleh. Gini aja juga boleh. Nah, baru F aksen X-nya adalah perkalian nih, U kali V. Nah, berarti turunan depan, berarti 2. Ini ngilang ya. Ini ke sini, yang ini kali ke sini. Nah, 2 dikali 1 min X pangkat 3 pangkat 1/5. Ditambah, kalau perkalian ditambah. 2X, U dikali yang ini. Dikali min 3/5 X pangkat 2, 1 min X pangkat 3, min 4/5. Kemudian, nanti kalau kalian dapat bentuk seperti ini, yang kalian sederhanakan angka-angka depannya aja. Atau ini difaktorkan juga boleh. Ya, faktor keluar. Kita faktorkan yang ini. Atau ini ditulis seperti ini, 2 per gitu ya. Akar pangkat 5 dari 1 min X pangkat, gini aja juga boleh deh. Biar nggak usah kelamaan. Ini min kali plus, jadi min gitu ya. Ini jadi 6, X pangkatnya jadi 3/5. Kemudian ini di bawah ya, teman-teman ya, ke bawah nih. Akar pangkat 5 dari 1 min X pangkat 3 pangkat 4. Dah, sampai ini juga boleh. Ingat lagi ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu, Siapa? itu bukannya 2 kali akar 1 min X pangkat 3 akar 5. Yang mana Kenapa Kope? dibagi, Bu? Yang mana Kope? Iya, oke. Terima kasih Kope. Ini pangkatnya positif ya, jadi jangan turun di bawah. Kalau pangkatnya negatif baru turun ke bawah ya. Oke. Ini 2 akar pangkat 5 dari 1 min X pangkat 3. Ya, sip. Terima kasih Kope. Udah benar Kope sekarang? Ya, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini pangkatnya positif ya, saya keliru tadi. Ini pangkatnya positif, maka dia di atas. Kalau pangkatnya minus, maka dia ke bawah. Nah, ini dia. Ingat lagi ya. Nah, sekarang ini yang soal berikutnya. Jika fx-nya, kok gede banget ya? Yang ini, kalian mesti lupa lagi nih. Saya ambil soal dari remedial. Waktu itu. Akar pangkat 3 dari x kuadrat min 1 per x kuadrat plus 1. Nah, f aksen x-nya sama dengan apa? Ini pakai rumus apa aja, teman-teman? Hasilnya apa? Gimana cara mengintegralkannya? Rumus yang dipakai rumus berapa aja? Ayo. Ada berapa rumus yang dipakai?
Ayo kok diem-dieman. Diem-dieman. Brito, rumus yang dipakai rumus apa aja? Rumus apa yang dipakai? Saya patah-patah ya, Aurel ya? Enggak kok, Bu. Oh, enggak. Rumusnya apa, Aurel? Pembagian, Bu. Pembagian sama rumus apa? Komposisi, Bu. Komposisi. Yang dikerjakan dulu yang pembagian dulu atau komposisi duluan, Aurel? Pembagian dulu nggak, Bu? Komposisi duluan, Aurel. Oh, oke, Bu. Nah, ini pemilihan urutan supaya lebih cepat prosesnya ya. Kenapa kenapa komposisi duluan? Karena gini, F aksen X sama dengan, nah ini kan dia, kita ubah dulu ke sini deh. Fx itu adalah X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1 berpangkat sepertiga. Nah, sepertiga turun dulu ke depan, Aurel. Gitu ya. Nah, X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1-nya, pangkatnya jadi pangkat berapa, Aurel? Min 2/3, Bu. Min 2/3, betul. Baru dikali yang rumus pembagian gitu, Aurel. Apa yuk? Turunan atas kali bawah dikurang turunan bawah kali atas. Turunan atas apa? Uh, 2x dikali 2x x kuadrat dikali plus 1. dikurang 2x 2x dikali kali. x kuadrat min 1. Oke. Per X kuadrat plus 1 kuadrat. Oke, dah ini aja. Sama dengan, nah ini kita sederhanakan yang belakang, yang depan ini supaya pangkatnya jadi positif, pecahannya diapakan, Aurel? Supaya Diturunin, pangkatnya dibalik ya. Jadi dia jadi X kuadrat plus 1-nya jadi pindah ke atas. Yang X kuadrat min 1 jadi pindah ke bawah. Nah, ini jadi 2/3 positif. Oke? Nah, kita sederhanakan yang di sini. Dikali ke dalam. Kali ke dalam. 2x dikali x kuadrat. 2x pangkat 3 ya. Plus 2x min 2x kali ini jadi 2x pangkat 3. Min kali min jadi plus 2x. Nah, per yang bawah jangan diurai, biarkan aja. Nah, begitu. Kemudian sama dengan yang ini coret. Nah, jadinya tinggal 4x ya. 4x gimana caranya? Oh, ini 2/3, ini pangkat 2 nih. Nah, ini bisa dikurang nih. Jadi dia menjadi 1/3. Yang atas ini X kuadrat plus 1 pangkat 2/3. Yang bawah ini X kuadrat min 1 pangkat 2/3 dikali 4X yang ini X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, yang ini sama, bisa digabung ya, teman-teman ya. Yang ini 2/3 sama 2. Berarti lebih besar yang mana? 2. Berarti dia turun ke bawah ya. Hasilnya adalah yang atas itu tinggal 4X doang. 4X per 3
Yang ini 2 dikurangi 2/3 ya. X kuadrat min 1 pangkat 2/3. Yang ini X kuadrat plus 1 pangkat 2 min 2/3 gitu ya. Ini turun ke bawah jadi min. Jadi adalah 4X per 3 X kuadrat min 1 pangkat 2/3 X kuadrat plus 1. Ini jadi 6 ya. 6 dikurangi 2 jadi 4/3. Dah kayak gini boleh. Apakah jelas? Bu, Ya. itu bukannya pangkatnya min 2/3 ya, Bu, yang pertama, Bu? Ini Briel. Iya, Bu. Itu kan bukannya min Sebentar. 2/3 ya? Sebentar. Min 2/3. Tapi X kuadrat min 1 pecahannya X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat plus 1, Briel. Nah, yang di bawahnya saya balik tuh. X kuadrat min 1-nya jadi pembagi. Jadi begini, Briel, ceritanya. Kalau kamu punya 2 per... jangan pakai angka 2. Misalnya di sini saya punya 7/5 berpangkat min 2/3. Ini sama aja dengan apa, Briel? Sama aja dengan 1/7/5 pangkat 2/3. Betul, Briel? Betul, Oh ya? ya, Bu. Oke, Bu. Nah. Makasih, Bu. Oke, nah ini adalah 1/7 pangkat 2/3 dibagi 5 pangkat 2/3. Nah, ini pindah ke atas. 5 pangkat 2/3 dibagi 7 pangkat 2/3. Jadinya adalah 5/7 pangkat 2/3. Nah, ini angka ini saya puter aja berarti daripada saya melewati urutan yang panjang ini. Oh, saya tahu nih. Berarti pecahannya aja dibalik, pangkatnya jadi positif. Bisa ya, Briel ya? Bisa, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, teman-teman. Siapa yang kurang jelas? Dah, ingat lagi? Kemudian apa lagi ya? Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh apa? Saya bingung sama cara gambar grafik, Bu. Gambar grafik nggak ada, Steffi. Yang itu dibuang aja ya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, nggak ada. Paling banter membuat itu kemonotonan naik turun itu ya, Steffi ya. Menentukan interval naik turun. Nah, itu harus pakai gambar garis bilangan gitu kan? Ini misalnya min 1, ini 3, ini ini min, ternyata ini plus plus. Nah, ini minimal ini Steffi yang digambar. Oh, ini naik, ini turun, ini naik lagi begitu. Jadi gambar grafik aslinya nggak usah. Oke. Ada lagi? Oke, Bu. Saya mau nanya soal cerita, boleh nggak, Bu? Boleh apa? Ini saya bacanya berarti misalnya, Bu. Yang ini, Bu, suatu lapangan berbentuk persegi panjang akan dipagari sekelilingnya. Lapangan itu dibagi 2 salam besar dengan memberi pagar lainnya yang sejajar dengan lebarnya. Jika pagar yang mengelilingi lapangan tersebut dibuat dengan biaya 2.500 per meter dan pagar yang membagi 2 lapangan dibuat dengan biaya 1.000 per meter, berapa ukuran lapangan dengan luas maksimum yang dapat dipagari seperti di atas dengan jumlah biaya 480.000? 480.000. Iya, Bu. Oke, nah ini yang di dalam pagar luar, ini pagar dalam. Oke, biayanya ya. Nah, teman-teman, kalian harus bisa menginterpretasikan dalam bentuk gambar ya kalau soal cerita ya. Nah, ini syukur-syukur nanti di soal udah ada gambarnya, lebih mudah lagi. Jadi teman-teman yang 2.500 itu pagar yang luar, berarti pagar luar itu adalah ini P ya, ini P. Yang ini juga P. Berarti 2P ditambah 2L ya.
Karena L yang pagar luar itu L-nya 2 nih. Yang ini L1 di dalam itu nanti yang 1000. Ini harganya adalah 2.500. 2.500 per meternya, gitu kan? Nah, sekarang mau ditambah dengan ini 1L yang harganya 1.000 per meternya. Nah, begitu. Totalnya adalah biayanya itu 4. Nah, begitu. Jadi ini nolnya coret 2 dulu ya. Coret 2 dulu. Coret 2 dulu. Nah, berarti kita tinggal 25 kali menjadi 50P tambah 50L ditambah 10L sama dengan 480. Oh, nolnya coret lagi nih. 1. Berarti 5P tambah 6L sama dengan 480. Sampai ini paham, Stevi? Bu. Oke. Nah, kemudian teman-teman karena siapa yang mau dimaksimumkan adalah luasnya. Ini luas lapangan. Maksimum, kata maksimum ini adalah close stasioner. Stasioner itu yang boleh diturunkan, begitu ya. Nah, berarti persamaan luas yang boleh diturunkan. Ini tadi persamaan apa? Persamaan harga pagar. Jadi jangan diturunin ya. Berarti kita harus nyari persamaan luas dulu nih. Ini berarti jadikan P sama dengan atau L sama dengan. Jadikan P sama dengan aja deh. Berarti 5P sama dengan 480 dikurangi 6L. Dibagi 5. Jadi P sama dengan 480 bagi 5. Bagi 5. 4 bagi 5, 48 bagi 5. 45, 9 ya. 9, 45, 30. 96, Stevi betul? Nah, kemudian ini kita masukkan persamaan luas. Luas. L dalam L lapangan, lebar lapangan. Berarti panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjangnya kita ganti jadi 96 min 6/5L kali L. Kita kali masuk. 96L min 6/5L kuadrat. Agar luas lapangan maksimum, maka L aksen L luas lapangan harus 0. Nah, stasionernya di sini ya. Kita turunkan nih, turunan dari luas berarti 96 min ini kali 2 ya, jadi 12/5 L sama dengan 0. Paham sampai di sini, Stevi? Paham, Bu. Oke, lanjut. Berarti kita mencari L sama dengan nih, berarti kita 12/5L sama dengan 96. L-nya adalah 96 dikali 5/12. Berapa, Stevi? 96 bagi 12, Stevi, berapa nih? 12 kali 3. 8 ya, Bu? Berapa? 8. Oke. 8. Oh iya, betul. 8 kali ini 40. Nah, 40 satuannya apa, Stevi? Satuannya meter atau sentimeter? Meter ya? Meter, Bu. Meter. Oke. Ini lebarnya. Nah, panjangnya tadi P kan sama aja 96 min 6/5L. Nah, berarti P-nya adalah 96 dikurangi 6/5 kali 40. Coret-coret 8. Jadinya berapa, Stevi? 96 dikurangi 48 ya? Berapa? 48 juga ya? 48. Ya, Bu. Oke. Nah, yang ditanya adalah
Luasnya atau ukurannya, Stevi? Ukuran lapangan atau luas lapangan maksimum? Ukuran lapangan dengan luas Ukuran. maksimum. Oke. Ukuran tulisannya gimana? Ukuran. Jadi ukuran lapangan agar luasnya maksimum adalah 4 luas kali panjang ya. Biasanya panjang kali lebar kok ya. Salah ini, kebalik saya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan panjangnya 48 meter kali 40 meter. Ini Stevi jawabannya. Bisa? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke. Pokoknya nanti clue-nya ada di mana gitu ya. Stasionernya, kata-kata stasioner ada di mana? Oh, di luas. Oh, berarti nanti luas yang boleh diturunkan gitu ya. Persamaan yang dari lain-lain ini dari harga itu pokoknya gini. Kalau ini kan dia pagarnya ini kan ada berapa meter per meter, ada 2P nih. Nah, panjangnya kan masing-masing berapa P-nya meter kita nggak tahu. Ya pokoknya dikali aja 2.500 harganya dia kan. Lebarnya juga iya. Nah, karena ini lebarnya ini harganya beda sendiri, maka jangan digabung, jangan di sini tambah 3L ya. Karena beda harga, harus dipisah begitu. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Silahkan. Bu, saya mau nanya yang tentang soal cerita juga, Bu. Oh, boleh, Audrey. Soal apa? Yang seorang pria setinggi 6 kaki bergerak dengan kecepatan 8 kaki per detik menjauhi sebuah lampu jalan yang berada di puncak tiang. Kecepatan ujung bayangan bergerak sepanjang permukaan tanah saat pria itu berada 100 kaki dari tiang lampu yang tingginya 18 kaki. 18 kaki ya? Iya, Lampunya? Bu. Oke. Nah, ini lampunya di sini. Ini orangnya. Nah, 6 kaki. Ini kan bayangan orang berarti ke sini ya, Audrey ya. Nah, ini bayangan orang di sini nih. Ini bayangan, tinggi bayangan. Bayangan. Bayangan kok tulisannya begini? Bayangan. Bayangan. Oke. Nah, tadi dia bilang kecepatan orang bergerak itu berarti kecepatan yang di sini ya. Jarak tempuh dia yang ditanya apa? Audrey tadi. Bentar, Bu. Tinggi bayangan. Kecepatan ujung bayangan, Bu. Oh, kecepatan ujung bayangan saat orang ini udah berjalan sejauh berapa dari lampu? 100 kaki. 100 kaki. Oke. Nah, teman-teman. Ini diketahui nih 100 kakinya. Nah, ini kan berarti siku-siku di sini ya. Kita perhatikan ini adalah dua segitiga sebangun ya. Yang satunya adalah lampu sama bayangan orang. Di sini 18 kaki, yang di sini berarti 100 kaki ditambah kita nggak tahu nih, gitu kan, tambah X. Segitiga yang satunya, ini orang nih. Nah, ini orang 6 kaki, yang di sini X kita nggak tahu. Nah, ini sebandingkan dia karena sebangun ya. Berarti 6 dibagi X itu sama aja dengan 18 dibagi 100 ditambah X. Paham di sini, Audrey? Paham, Bu. Paham. Oke, terus kita kali silang aja. Jadi 18X sama dengan 600 ditambah 6X. 18 dikurangi 6 berapa, Audrey? 12 ya? X-nya berapa? Sebentar, ada telepon.
Sampai apa tadi, Dre? Oh, Dre berapa X-nya? 50, Bu. 50 meter ya. Nah, berarti ini tinggi. Kalau orangnya udah menjauh dari lampu sejauh 8 kaki, berarti tinggi bayangan si orang ini udah 50 kaki ya, 50 kaki. Nah, ini X-nya adalah 50 kaki. Nah, kalau kecepatan orangnya itu diketahui 8 kaki ya, berarti ya 8 kaki per detik. Berarti kalau dia sudah menempuh jarak 100 kaki, berarti waktu yang dibutuhkan berapa nih, Audrey? Waktu tempuhnya berapa detik? Itu Gimana, berarti Dre? dikali, Bu. Kita pakai logika sederhana aja. Kalau ini kok S ya? Salah saya. Ini T ya. Ini T waktu kan? Jarak itu adalah V kali T kan? Kita pakai ini aja. Oke, Audrey. Jadi T-nya berapa? Oh, berarti 12,5 detik. Ya, jadi 100 dibagi 8 ya. 12,5 ya. Second ya. Oke. Oke, Bu. Oke, nah sekarang Audrey. Kan kalau orang jalan sama bayangan kan pasti dia dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, berarti T-nya ini bisa kita pakai di sini juga. Nah, kecepatan, kalau ini kecepatan orang, kalau ini kecepatan bayangan gitu ya. VO itu kecepatan orang, VB itu kecepatan lajunya si bayangan, si ujung bayangan ini ya berarti ya. Nah, berarti dia adalah 50 dibagi 12,5 aja, udah dapat. Gitu, Audrey? Apakah paham? Oke, Bu, paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, tapi ini sebenarnya ada aplikasi apa memakai teori turunan, tapi udah gini aja. Ya. Biar nggak usah pusing. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Bu, berarti yang ditanya tuh waktunya ya, Bu? Bukan waktunya. Tadi kata tanyanya apa, Priti? Kalimat pertanyaannya apa? Berapa kecepatan ujung bayangan bergerak gitu kan? Benar nggak? Iya, Bu. Iya, berarti yang ini. PB ini yang ditanyakan, Priti. Ya udah, berarti S per T kan? P adalah S per T. Betul? Jadi 50 dibagi, ini udah. Berapa hasilnya, Priti? 50 dibagi 12,5. 4 ya? 4 kaki per second. Begitu. Oke, teman-teman. Paham? Ada lagi pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan? Stevi, Fani? Fani? Ibu, Ya, apa? kalau misalnya kita belajar dari yang 18 soal banget tuh udah cukup apa perlu dari modul juga, Bu? Dari modul juga, Fani. Oh, berarti kayak latihan-latihan yang lamanya kita review lagi gitu, Bu? Yang udah pernah dibahas aja, Fani ya. Oke deh, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, teman-teman. Oh, Vincent ada pertanyaan. Silakan, apa Vincent? Saya mau nanya Bu, besok itu kita boleh bawa kalkulator fisik kan Bu? Nggak boleh pakai kalkulator. Angkanya nggak susah-susah, Vincent.
Oh, berarti sama sekali nggak boleh ya, Bu, kalkulator? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak usah ya, nggak usah bawa. Paling hitungnya kayak ini 100/8 bisa lah, ya kan? Terus teman-teman, besok itu kan kalian saat mau masuk ke kelas itu kan udah ngafalin rumusnya ya. Nah, saran saya besok kalau udah dibagi lembar coretan itu langsung ditulis dulu rumusnya di situ. Oke, sebelum kan biasanya kalian masuk kelas masih ada waktu sekitar 15 menit atau 10 menit menjelang soal terbuka gitu kan. Tulis saja dulu rumusnya di kertas itu, kertas coretan. Supaya nanti kalau saat kalian menemukan soal aduh susah nih, panik, rumusnya hilang semua kalau nggak ditulis dulu. Oke? Itu saran saya supaya itu nggak nyontek, kan kalian mindahin sendiri di lembar coretan. Oke? Jangan sampai nanti saat di tengah jalan mau mengerjakan soal yang sebenarnya gampang karena rumusnya tadi udah hilang duluan, jadi nggak bisa kan sayang. Oke, yuk silakan. Ada pertanyaan lagi? Cukupkah, teman-teman? Kalau misalnya bentuknya perkalian, tapi yang satunya akar atau satunya pangkat 4 atau pangkat 3 lebih ke atas, nah itu harus pakai rumus perkalian. Kemudian kalau bentuknya pecahan lihat dulu nih pecahan pembaginya hanya X doang atau enggak. Nah kalau misalnya kalian dapat Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x plus 4 dibagi X doang atau 3x. Nah, ini boleh naik ke atas, nggak usah pakai U per V, ya kan? Ini jadikan aja 2/3 X pangkat 2, ini dibagi ini gitu ya. Min, ini dibagi ini, 5/3 X. X-nya hilang ya? X-nya hilang, karena X dibagi X kan nggak ada. Ini 5/3 aja. Ditambah 4/3 X pangkat min 1. Nah, baru diturunin. Gitu ya. Jadi turun jadi 4x/3 X pangkat 1 min. Oh, yang ini 0 ya. Ini aja. Oh, ini 4/3